Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul analisis pengendalian persediaan bahan dasar raket badminton di toko sentral sport menggunakan metode EOKI. Toko sentral adalah sebuah toko yang bergerak di bidang peralatan olahraga. Salah satu barang produksinya adalah raket badminton. Toko ini mengalami kesulitan dalam mengatur persediaan bahan dasar untuk proses produksinya. Dengan adanya kesulitan, maka terjadilah penyimpanan bahan dasar tersebut di gudang, di mana membutuhkan biaya yang cukup besar. Permasalahan ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dalam melakukan analisis persediaan bahan baku dasar dengan baik. Maka dari itu, untuk keberlangsungan toko, perlu diadakan pengendalian persediaan bahan dasar. Tujuan dilakukannya persediaan bahan dasar pada penelitian ini yaitu untuk membantu toko dalam melakukan proses persediaan bahan dasar berjalan secara optimal dan dapat menghemat pengeluaran toko tersebut. Agar tercapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan perhitungan dengan dasar economic order quantity. Adapun toko sentral tersebut terletak di Kota Bekasi dengan menggunakan sistem penjualan yang dilakukan sistem offline dan online melalui e-commerce dan media sosial. Dengan adanya sistem penjualan online store tersebut, maka dapat memberikan peluang kepada customer yang ingin menjadi seller dari bagian toko tersebut. Untuk pemesanan produk secara online biasanya dapat dipesan 5 hari sebelum produk tersebut dikirim ke konsumen. Metode penelitian, data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data yang didapat dengan cara melakukan wawancara dengan adik pemilik toko yang dipercaya untuk mengatur jalannya toko tersebut. Dalam penelitian ini bersifat langsung dilakukan di toko Central Sport Bekasi pada bulan September 2022 sampai Oktober 2022. Metode perhitungan menggunakan economic order quantity dan data yang diperlukan adalah data yang berisi tentang bahan baku dasar, biaya pemesanan barang, biaya penyimpanan barang, dan sejumlah data pemesanan barang. Setelah semua data yang diperlukan berhasil dikumpulkan, maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus EOKI. Rumus EOKI yang sudah kita kenal adalah sebagai berikut, ya. Ada rumus tentang EOKI, ada tentang pemesanan, biaya pemesanan per tahun, biaya penyimpanan per tahun, ada biaya total, kemudian ada menghitung rumus reorder point, kemudian ada menghitung safety stock. Hasil dan pembahasan berikut ini adalah data bahan dasar dari toko sentra, itu adalah kayu rangkaian raket badminton, yaitu sebanyak 1068 rangkai. Rangkai ini artinya set ya, atau pieces. Kemudian senar ada 1068 pieces, kemudian karet pelindung raket itu ada 1068 pieces. Dan dasar dalam tahun 2021. Jadi ini adalah menggunakan data 2021, yaitu dari bulan Januari sampai Desember, data per bulannya, kemudian totalnya adalah 1068. Kemudian rata-rata per bulannya adalah 1068 dibagi 12 adalah 89 rangkaian kayu untuk raket. Biaya pemesanan rangkaian kayu itu adalah biaya komunikasi ada 200.000, biaya pengangkutan ada 200.000, biaya administrasi pengiriman ada 350.000, totalnya adalah 1.150.000. Ini adalah biaya pemesanan. Kemudian biaya penyimpanan itu adalah biaya listrik untuk penyimpanan di gudang 400.000. Kemudian biaya penyimpanan cadangan barang, biaya penyimpanan cadangan barang cacat di gudang adalah 1.500.000. Totalnya adalah 1.900.000 rupiah. Selanjutnya dengan berdasarkan data tersebut maka bisa dihitung biaya pemesanan itu adalah jumlah biaya pemesanan yaitu 1.150.000 dibagi 12
dihasilkan adalah 95.833,33. Kemudian untuk biaya penyimpanan per unit per tahun, bahan dasar adalah sama dengan jumlah biaya penyimpanan dibagi dengan jumlah kebutuhan bahan dasar, yaitu 1.900.000 dibagi 1.068. Dihasilkan adalah 1.779,026 per rangkaian kayu. Untuk perhitungan dan bahan dasar kayu itu, maka key pembelian, maksudnya di sini lagi pembelian sebelum menggunakan EOQ, itulah jumlah kebutuhan dasar dibagi dengan frekuensi pemesanan. Karena pemesanan setiap bulan yaitu adalah 1.068 dibagi 12, setiap bulannya adalah 89 rangkaian. Untuk perhitungan total biaya persediaan adalah total biaya persediaan sama dengan D bagi Q kali S tambah Q per 2 kali H. Total biaya persediaan adalah 1.068 dibagi 89 dikalikan 95.833 ditambah dengan 89 per 2 dikali 1.779. Sehingga total biaya persediaannya adalah 1.229.166,65. Ini adalah perhitungan total biaya dengan menggunakan kebijakan perusahaan sebelum menggunakan EOQ. Nah, untuk perhitungan secara EOQ-nya adalah lebih dahulu kita hitung EOQ-nya, yaitu 2 kali biaya pemesanan dikalikan dengan kebutuhan 1 tahun, yaitu 1.068 dibagi dengan biaya penyimpanan. Maka kita hasilkan EOQ-nya adalah 339,21. Nah, frekuensi pembelian dengan menggunakan EOQ dalam 1 tahun itu adalah D dibagi dengan EOQ-nya, yaitu 1.068 dibagi 339 sama dengan 3,14 atau 3 kali pembelian. Perhitungan yang digunakan untuk total biayanya adalah sama dengan D per Q kalikan S ditambah Q per 2 kali H, yaitu dihasilkan dalam hal ini adalah totalnya adalah 603.462,19 atau 20. Jadi hasil hitungan dengan menggunakan EOQ biayanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum menggunakan EOQ. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung standar deviasi karena kita akan menghitung safety stock. Standar deviasinya dihitung berdasarkan data per bulan dalam 1 tahun, yaitu dengan menggunakan rumus standar deviasi. Maka di sini setelah dihitung rata-ratanya, kemudian X dikurangi X rata-rata, kemudian X dikurangi X rata-rata kuadrat, ya, dan jumlah kuadratnya, kemudian dihitung dengan rumus standar deviasi, maka hasilnya adalah 34,003. Dengan demikian, safety stock-nya adalah standar deviasi dikalikan 1,64, kita hasilkan adalah 55,77 atau 56 rangkaian. Ini adalah safety stock-nya. Kemudian untuk menghitung reorder point, kita akan menghitung dulu kebutuhan per harinya, yaitu kebutuhan per hari yaitu D kecil sama dengan D besar atau kebutuhan 1 tahun dibagikan dengan waktunya. 1 tahun dihitung 300 hari, maka ini menjadi 1.068 dibagi 300 sama dengan 3,58. Dengan demikian, maka ROP-nya adalah D kali L 3,8 ditambah 3,58 dikali 10. Sama dengan 35,8 atau 36 rangkaian. ROP-nya adalah 56 ditambah dengan 36 sama dengan 96 rangkaian. Dengan demikian maka kita bisa membuat satu perbandingan antara sebelum menggunakan EOQ dan setelah menggunakan EOQ, yaitu pada penggunaan sebelum menggunakan EOQ setiap bulannya rata-rata adalah 89 rangkaian kayu, dengan menggunakan EOQ adalah 339 rangkaian. Namun demikian frekuensi penggunaannya
sebelum menggunakan EOQ itu adalah 12 kali, sedangkan dengan menggunakan EOQ hanya butuh 3 kali. Biaya totalnya itu dengan menggunakan EOQ kurang lebih setengah dari sebelum menggunakan EOQ. Namun demikian dengan economic order quantity kita sudah mempunyai safety stocks pada waktu pemesanan bahan bakunya, yaitu setelah mencapai 56 rangkaian. Atau kita melakukan reorder plan ketika barang di gudang atau bahan baku raket yang ada tinggal 92 rangkaian. Sehingga dengan menggunakan EOQ ini adalah lebih efisien kalau dilihat dari segi biaya dan dari segi pelaksanaan manufaktur atau produksi dari raket. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang didapatkan dari analisis dan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan economic order quantity dapat membantu toko Central Sport dalam mengelola kegiatan persediaan tokonya, dan toko sentral dapat menghasilkan keuntungan yang lebih memadai. Dengan penggunaan dasar perhitungan EOQ yang dipakai pada toko sentral dapat memajukan toko tersebut, di mana dengan berhasil menghemat biaya persediaannya yaitu menjadi Rp612.704,46 per tahunnya. Demikian hasil dari sharing penelitian tentang EOQ. Semoga menginspirasi dan bisa dikembangkan dan bermanfaat.